Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifahana Saida. Saya mahasiswi Fisika Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan penyelesaian soal-soal dari buku David J. Griffiths yang berjudul Introduction to Electrodynamics edisi keempat dari bab 5, bab 6, bab 7, dan juga bab 8, di mana masing-masing bab terdiri dari 3 soal. Untuk kejelasannya, oleh karena itu, mari simak video sampai habis. Terima kasih. Nah, dapat kita lihat dari judul-judul masing per bab. Bab 5 yaitu judulnya magnetostatik, bab 6 adalah medan magnet dalam materi, dan bab 7 elektrodinamika, dan juga yang terakhir bab 8 adalah hukum konservasi. Langsung saja kita mulai dari bab 5 yaitu magnetostatik. Di sini terdapat soal, saya mengambil soal 5.1 di mana soalnya adalah sebuah partikel bermuatan Q memasuki daerah medan magnet seragam B. Menunjuk ke halaman. Medan membelokkan partikel sejauh D di atas aslinya garis penerbangan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8. Apakah muatannya itu positif atau negatif? Dalam hal sebuah D, B, dan Q, tentukan momentum partikelnya. Dapat dilihat terlebih dahulu gambar 5.8. Nah, untuk solusi atau penyelesaiannya dari soal 5.1 ini, dikarenakan V dikali B menunjukkan ke atas, dan itu juga merupakan arah gaya Q harus positif. Untuk mencari R dalam suku A dan B, gunakan teorema Pythagoras. Nah, di mana teorema Pythagoras ini sebagai berikut. Dalam kurung R min D kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dari itu R kuadrat dikurangi 2RD ditambah D kuadrat plus A kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga R sama dengan A kuadrat plus D kuadrat dibagi 2D. Untuk rumus siklotron kemudian memberikan di mana P sama dengan QBR sama dengan QB dalam kurung A kuadrat ditambah D kuadrat dibagi 2D. Seperti gambar di samping bisa diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya soal yang kedua saya ambil soal 5.4. Misalkan medan magnet di suatu daerah berbentuk B sama dengan KZX kuadrat X topi, di mana K adalah konstanta. Temukan gaya pada lingkaran persegi sisi A terletak di YZ bidang dan berpusat di titik asal. Jika membawa arus I mengalir berlawanan arah jarum jam ketika Anda melihat ke bawah sumbu X. Nah, kemudian untuk penyelesaian soal dari 5.4 adalah dimisalkan saya mengalir berlawanan arah jarum jam. Jika tidak, ubah tanda jawabannya. Gaya di sisi kiri itu menuju ke kiri, atau membatalkan gaya di sisi kanan, yaitu ke arah kanan, dan gaya di atas adalah IAB sama dengan LAK dalam kurung A per 2 sama dengan LKA kuadrat per 2 itu menunjuk ke atas, dan gaya di bawah adalah LAB sama dengan minus LKA kuadrat per 2 itu juga menunjuk ke atas. Jadi untuk gaya totalnya adalah F sama dengan IKA kuadrat Z topi. Soal ketiga adalah soal 5.12, di mana soalnya adalah gunakan hasil eksempel 5.6 pada buku David J. Griffiths untuk menghitung medan magnet di pusat dari kulit bola bermuatan seragam, jari-jari R, dan muatan total Q berputar pada kecepatan sudut konstan. Nah, untuk penyelesaiannya 5.12 dilihat ada ilustrasi di mana itu ada bola yang bermuatan
Dan kemudian medan di pusat bola karena cincin dilihat pada gambar adalah persamaan 5.41 pada buku David J. Griffith, di mana persamaan do B sama dengan mu 0 do L per 2 dikali dalam kurung R sin theta kuadrat dibagi R sin theta kuadrat ditambah R cos theta kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan mu 0 per 2R sin kuadrat theta do L. Maka dari itu do L sama dengan KR do theta dan K sama dengan to V itu sama dengan Q per 4 pi R kuadrat dan V sama dengan omega R sin theta. Oleh karena itu rumus DL sama dengan Q per 4 pi R kuadrat dikali omega R sin theta R dot theta sama dengan Q omega per 4 pi sin theta do theta. Maka dari itu B sama dengan mu 0 per 2R Q omega per 4 pi integral 0 sampai pi sin pangkat 3 theta do theta sama dengan mu 0 Q omega per 8 pi R dikali 4 per 3. Maka dapat disimpulkan atau diperoleh B sama dengan mu 0 Q omega per 6 pi R Z topik. Untuk selanjutnya adalah soal-soal dari bab 6 dengan judul medan magnet dalam materi. Untuk soal pertama saya ambil soal 6.6 di mana soalnya adalah dari bahan-bahan berikut manakah yang Anda harapkan bersifat paramagnetik dan diamagnetik. Bahan-bahannya itu adalah aluminium, tembaga klorida atau CuCl2, karbon, timbal, nitrogen atau N2, garam atau NaCl, natrium, belerang, air atau H2O. Nah, sebenarnya tembaga itu sedikit diamagnetik. Jika tidak, mereka semua seperti yang Anda harapkan. Maka dari itu, solusi dari soal 6.6 adalah aluminium, tembaga klorida, dan natrium itu adalah semuanya memiliki jumlah elektron yang ganjil. Oleh karena itu, kami berharap mereka itu adalah menjadi paramagnetik. Dan untuk yang lainnya itu adalah memiliki bilangan genap, yang dimana dia adalah diamagnetik. Untuk kemudian soal yang kedua adalah soal 6.7 di mana sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak terhingga membawa magnetisasi seragam M sejajar sumbunya. Temukan medan magnet karena M di dalam dan di luar silinder. Untuk solusinya di mana persamaan JB sama dengan nabla cross M sama dengan 0 dan juga KB sama dengan M cross N topi sama dengan MC topi. Medannya ini adalah permukaan KB sama dengan MC topi. Tapi itu hanya solenoida. Jadi medannya itu ketika di luar medannya adalah 0. Dan sedangkan di dalam medannya adalah mu 0 KB sama dengan mu 0 M. Apalagi itu menunjukkan ke atas. Dapat dilihat seperti gambar di samping bahwa M itu adalah panah ke atas atau menunjukkan ke atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa medan magnet adalah B sama dengan mu 0 M. Untuk terakhir soal yang ketiga, soal 6.10 di mana KB sama dengan M, jadi medan di dalam ring itu adalah utuh, yaitu mu 0 M. Bidang lingkaran persegi di pusat adalah diberikan oleh
permasalahan 5.8 di mana BSI sama dengan akar 2 mu 0 I per pi R. Di sini I sama dengan M omega dan R sama dengan A per 2. Jadi BSI sama dengan akar 2 mu 0 M omega per pi dikali A per 2 sama dengan 2 akar 2 mu 0 M omega per pi A. Jadi medan bersih di celah ini adalah B sama dengan mu 0 M dikali 1 min 2 akar 2 omega per pi A. Untuk selanjutnya adalah bab 7 di mana bab 7 ini menjelaskan tentang elektrodinamika. Soal yang saya ambil yang pertama adalah soal 7.9 di mana soalnya adalah banyaknya permukaan berbeda yang tak terhingga dapat ditampung pada suatu batas tertentu. Garis, namun dalam mendefinisikan flux magnet melalui loop, psi sama dengan integral B dot A. Saya tidak pernah menentukan permukaan tertentu yang akan digunakan, membenarkan pengawasan yang jelas ini. Untuk solusinya, karena cross dot B sama dengan 0, maksud saya karena nabla dot B sama dengan 0, teorema 2C bab 1.6.2 menjamin bahwa integral B dot dA adalah sama untuk semua permukaan dengan tertentu garis batasnya. Untuk selanjutnya adalah soal 7.50 di mana elektron yang mengalami gerak siklotron dapat dipercepat dengan menaikkan medan magnet. Medan listrik yang menyertainya akan memberikan percepatan tangensial. Ini adalah prinsip batetron, di mana seorang ingin menjaga radius konstanta orbit selama proses. Tunjukkan bahwa ini dapat dicapai dengan merancang magnet sedemikian rupa sehingga medan rata-rata di atas area orbit adalah 2 kali medan dikelilingnya. Pada gambar 7.53 dapat dilihat ilustrasinya sebagai berikut. Kemudian asumsikan elektron mulai dari keadaan diam di medan 0 dan bahwa peralatan tersebut simetris terhadap pusat orbit. Dan asumsikan juga bahwa kecepatan elektron ini tetap jauh di bawah kecepatan cahaya, sehingga mekanika non-relativistik berlaku. Untuk petunjuknya, bedakan persamaan 5.3 hubungan dengan waktu dan juga menggunakan F sama dengan MA sama dengan QE. Kemudian untuk solusinya di mana QBR sama dengan MP di persamaan 5.3 pada buku David J. Griffiths. Jika R tetap, maka rumusnya sebagai berikut. QR do B per do T sama dengan M do V per do T sama dengan MA sama dengan F sama dengan QE atau juga E sama dengan R do B per do T. Tetapi integral tertutup E dot do L sama dengan min do psi per do T. Jadi E2PR sama dengan min do psi per do T. Jadi min 1 per 2 PR do psi per do T sama dengan R do B per do T. Atau juga B sama dengan min setengah dikali 1 per pi R kuadrat psi ditambah konstanta. Jika pada saat T sama dengan 0, maka medannya juga mati. Maka konstanta juga 0. Dan BR sama dengan setengah dikali 1 per pi R kuadrat psi. Ternyata medan di R harus setengah bidang rata-rata di atas penampang orbit. Dan untuk soal selanjutnya, soal 7.57, di mana dua kumparan dililitkan pada suatu bentuk silinder sedemikian rupa, sehingga flux yang sama melewati setiap putaran kedua kumparan. Dalam praktiknya ini mencapai dengan memasukkan inti besi melalui silinder tersebut. Ini memiliki efek memusatkan flux.
kumparan primer memiliki lilitan N1 dan kumparan sekunder memiliki N2 pada gambar 7.57. Jika arus I di primer berubah, tunjukkan bahwa GGL sekunder diberikan oleh epsilon 2 per epsilon 1 sama dengan N1 per N2, di mana S1 ini adalah GGL belakang primer. Nah, dapat dijelaskan. Biarkan C ini menjadi flux B melalui satu loop dari salah satu kumparan, sehingga C1 sama dengan N1 flux dan flux 2 sama dengan N2 flux. Nah, kemudian epsilon 1 sama dengan min N1 do flux per do T. Untuk epsilon 2 sama dengan min N do flux per do T. Jadi, epsilon 2 per epsilon 1 sama dengan N2 per N1 adalah benar. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada bab 8, di mana bab 8 menjelaskan tentang hukum konservasi. Untuk soal yang pertama yaitu soal 8.8 pada problem 8.4. Anggaplah bahwa alih-alih mematikan medan magnet dengan mengurangi I atau arus, kami mematikan medan listrik dengan menghubungkan konduktor yang lemah jari-jari radial di antara silinder. Kita harus memotong slot di solenoid, jadi silinder masih bisa berputar bebas. Dari gaya magnet pada arus berbicara, tentukan momentum sudut total yang dikirim ke silinder. Karena debit, mereka sekedar berhubungan secara kaku sehingga mereka berputar bersama. Nah, bandingkan momentum sudut awal yang tersimpan dalam medan persamaan 8.34. Perhatikan bahwa mekanismenya di mana momentum sudut ditransfer dari bidang ke silinder sepenuhnya berbeda dalam dua kasus. Di mana kasus 8.4 itu hukum Faraday, tapi ini adalah Lorentz kekuatan hukum. Nah, untuk solusinya adalah di mana persamaan B sama dengan 0 Z untuk S kurang dari R di luar solenoida B sama dengan 0. Gaya pada segmen do S jari-jari adalah do F sama dengan I aksen do L kali B sama dengan I aksen mu 0 N I do S dalam kurung S topi dikali Z topi sama dengan min I aksen mu 0 N I do S flux topi. Torsi pada jari-jari adalah N sama dengan integral R cross do F sama dengan I aksen mu 0 NI integral A sampai R S do S dikali min S topik dikali flux topi sama dengan I aksen mu 0 NI setengah R kuadrat min A kuadrat dikali minus Z topi. Nah, jadi momentum sudut silinder ini adalah L sama dengan integral N do T sama dengan min setengah mu 0 NI dikali R kuadrat min A kuadrat Z topi. Integral I do T. Tetapi integral I aksen do T sama dengan Q. Maka dari itu L sama dengan min setengah mu 0 NI Q dikali R kuadrat min A kuadrat Z topi. Sesuai dengan juga persamaan 8.34 pada buku David G. Grafic. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soal 8.12. Soalnya adalah turunkan persamaan 8.43 pada buku David G. Grafic sudah dilihat. Petunjuknya ini adalah gunakan metode pada bab 7.2.4 tentang membangun dua arus naik dari 0 ke nilai akhirnya.
Nah, untuk mengikuti metode tadi pada 7.2.4 mengarah pada persamaan 730. Daya yang dikirim ke dua loop ini adalah dou per dou t sama dengan min epsilon A IA dikurangi epsilon B IB, di mana ini adalah nilai yang berubah saat arus dihidupkan, bukan nilai akhir. Nah, sekarang epsilon A ini sama dengan min LA do IA per do T dikurangi M dikali do LB per do T, dan epsilon B sama dengan min LB do IB per do T dikurangi M do IA per do T. Sedangkan kerja total yang dilakukan, kemudian untuk meningkatkan arus dari 0 ini adalah W sama dengan setengah LA IA kuadrat ditambah setengah LB IB kuadrat ditambah M IA IB. Nah, untuk soal selanjutnya adalah soal 8.20, di mana pertimbangkan dipol magnet stasioner ideal M dalam listrik statis medan E. Tunjukkan bahwa medan membawa momentum, di mana P sama dengan epsilon 0 mu 0 dikali M cross E. Untuk petunjuknya ini adalah ada beberapa cara nih untuk melakukan ini. Metode paling sederhananya adalah memulai dengan P sama dengan 0, di mana P sama dengan epsilon 0 integral E cross B do to ditulis E sama dengan min nabla V, dan gunakan integral bagian untuk menunjukkan bahwa P sama dengan epsilon 0 mu 0 integral V G do to. Nah, untuk sejauh ini berlaku untuk konfigurasi statis apapun yang dilokalkan. Untuk hal sebatas kelingkungan yang sangat kecil dari asal, kita dapat memperkirakan VR sama dengan V0 min E0 dot R. Perlakukan dipol sebagai loop arus dan gunakan persamaan 5.82 dan 1.10821. Nah, untuk solusinya, di mana P sama dengan mu 0 integral V E cross B do to sama dengan min epsilon 0 integral V nabla V cross B do to sama dengan min epsilon 0 integral nabla cross VB min V nabla cross B do to sama dengan epsilon 0 integral tertutup S VB cross do A plus epsilon 0 mu 0 integral V VG do to sama dengan 1 per C kuadrat integral V VG do to. Nah, untuk menggunakan soal 1.61b, langkah kedua dari belakang, di sini V adalah semua ruang dan S adalah permukaan yang tidak terhingga, di mana B sama dengan 0, sehingga integral permukaan itu hilang. Menggunakan VR sama dengan V0 plus nabla V dot R sama dengan V0 min E0 dot R. Maka dari itu P sama dengan 1 per C kuadrat V0 integral J do to min 1 per C kuadrat integral E0 dot R J do to. Sedangkan untuk loop arusnya, integral J do to ini adalah integral I do L sama dengan I integral do L sama dengan 0. Dan untuk persamaan 1.108 adalah integral E0 dot R J do to. Ini menjadi integral E0 dot R I do L sama dengan I integral E0 dot R do I sama dengan IA cross EO sama dengan M cross E. Dan sudah saya jelaskan sedikit tentang soal-soal dari buku David Geographies pada bab 5
dan juga 8. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik dan benar. Apabila saya ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.